Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas teori kriminologi dan hukum pidananya yang berkaitan dengan film Mencuri Raden Saleh. Selamat menyaksikan! Lukisan Widayat lo kemarin laku 900 juta di lelang. Dan gak ada satupun pembeli yang tahu kalau lukisan lo tuh palsu sampai sekarang. Prepare for the worst, Epic. Saya punya tawaran 17 miliar. Apabila kalian bisa menukar lukisan ini dengan yang asli yang ada di ruang kerja saya. Yang di Istana Negara, Pak. Itu ada uang 500 juta, bisa kalian gunakan sebagai awal dan mencari kru. Kita butuh getaway driver, mekanik, dan orang yang bisa bikin perbedaan. Butuh 2 orang untuk nyusup ke perusahaan ini. Aku ikut. Perpindahan ini memang nyaris tanpa ancaman. Kalian tetap waspada. Gue bilang kita aman, Cuk. Dia tuh kenalan dari lo kan? Sorry, Pik. Gua out. Jangan pernah tinggal di kakek tadi lagi. Kita gak punya apa-apa! Tapi dia harus tahu kalau kita juga bisa ngelawan. Kita semua di sini karena satu urusan, duit. 10 menit sebelum chaos. Kalian mau cuma lukisan ini yang bisa bikin aku punya duit cepat dan mampu aku kerjain. Hadepin. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini dengan sutradara Angga Dwi Mas Sasongko, di mana film ini menceritakan tentang aksi perampokan di Indonesia, yang dimana sekelompok mahasiswa ini menyusun rencana untuk mencuri lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro, karya Raden Saleh di Istana Negara. Film ini memiliki beberapa karakter utama. Ada Pico the Forger, Ucup the Hacker, Sarah the Martial Artist, Vela the Negotiator, Gofar the Handyman, dan yang terakhir Tuk Tuk the Driver. Oke, yang pertama kami akan membahas dari sisi teori kriminologi. Teori yang terdapat pada film Mencuri Raden Saleh adalah teori positif, yaitu teori yang menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor yang tidak dapat dikontrol oleh individu, seperti lingkungan dan genetik. Teori kritis. Teori menyatakan bahwasanya kejahatan adalah hasil dari struktur sosial dan faktor ekonomi yang tidak stabil. Dalam film ini, karakter-karakter yang melakukan pencurian terhadap lukisan karya Raden Saleh mungkin merasa bahwasanya mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dengan orang lain. Maka dari itu, mereka melakukan kejahatan sebagai cara untuk mendapat keadilan. Dalam film Mencuri Raden Saleh, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan tersebut terjadi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial. Selain itu, faktor psikologis seperti kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan pengakuan juga dapat mempengaruhi karakter-karakter untuk melakukan kejahatan tersebut. Pada film Mencuri Raden Saleh, ada beberapa contoh hukum yang dilanggar oleh para karakternya sendiri. Seperti perjudian, pada pasal 303 bis KUHP, pasal ini melarang bentuk perjudian, termasuk judi kartu, judi bola, judi mesin, dan judi online. Selanjutnya, pemalsuan. Dalam pasal 263 KUHP, dalam cerita tersebut terdapat rencana untuk membuat lukisan palsu untuk mengelabui pihak berwenang, membuat surat palsu atau memasukkan cap atau tanda tangan yang dapat menimbulkan hak atau perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, merupakan tindak pidana pemalsuan. Selanjutnya, perusakan. Pasal 406 KUHP, dalam proses pencurian, kemungkinan adanya tindakan merusak properti Istana Negara bisa dikenakan pasal perusakan. Merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang milik orang lain secara melawan hukum. Pencurian dengan pemberatan.
pasal 363 KUHP. Jika dalam proses pencurian terbukti adanya unsur-unsur pemberatan, seperti dilakukan oleh lebih dari satu orang maupun dilakukan dengan merusak atau memanjat, maka ancaman hukumannya akan lebih berat. Dalam film, komplotan ini terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama dan kemungkinan besar mereka melakukan tindak persiapan yang bisa dikategorikan sebagai pemberatan. Dan yang terakhir adalah pembajakan hak cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Meskipun bukan dilakukan oleh para karakter utama dalam film, maraknya pembajakan film Mencuri dan Salah itu sendiri merupakan pelanggaran hak cipta yang diatur dalam undang-undang dan memiliki konsekuensi hukum. Selanjutnya penipuan, pasal 378 KUHP. Jika lukisan palsu tersebut berhasil ditukar dan kemudian dijual atau digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Menipu orang lain dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau memakai nama palsu atau kedudukan palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa!